Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Walanda, NIM 2011250103 Prodi PIAUD. Baiklah, di sini saya akan membahas yaitu yang pertama, menurut saudara bagaimana peran keluarga dalam Islam. Yang kedua, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari materi hak anak dalam Islam bagi calon guru PIAUD. Dan yang ketiga, menurut saudara bagaimana cara mengenalkan rukun iman dan rukun Islam pada anak usia dini. Dan yang terakhir, keempat, menurut saudara bagaimana cara mengenalkan ciptaan Allah kepada anak usia dini. Nah, 4 soal tersebut kita akan bahas dan kita jelaskan dan kita berikan contohnya. Nah, yang pertama itu ada peranan keluarga dalam Islam. Peranan keluarga dalam Islam itu sangat penting bagi keluarga, terutama bagi anak-anaknya. Karena yang menjadi pedoman dan yang menjadi utama itu adalah keluarga. Nah, peranan keluarga dalam Islam itu untuk mendidik anak-anaknya ke jalan yang lebih baik. Nah, itu ada yang pertama, yaitu orang tua sebagai pendidik keluarga. Nah, orang tua sebagai pendidik keluarga itu yang pertama, orang tua itu mendidik dengan keteladanan. Mendidik dengan keteladanan itu dalam pendidik merupakan bagian dari sejumlah metode yang paling efektif dalam mempersiapkan dan membentuk moral anak, spiritual dan sosial anak. Nah, terus yang kedua itu ada mendidik dengan adab, pembiasaan dan latihan. Setiap anak dalam keadaan suci, artinya ia dilahirkan di atas fitrah, bertauhid dan beriman kepada Allah. Oleh karena itu menjadi kewajiban orang tua untuk memulai dan memberi akhlak mulia. Nah, terus itu yang C, ada mendidik dengan nasihat. Nah, orang tua itu pasti misalkan kalau anak itu berbuat yang tidak baik, pasti orang tua itu menasehati. Dan ketika anak-anak itu ingin melakukan sesuatu, pasti orang tuanya menasehati terlebih dulu. Yang mendidik dengan nasihat itu mendidik yang efektif di dalam usaha membentuk keimanan anak, mempersiapkan moral, psikis, dan sosial. Adalah mendidik dengan nasihat, sebab nasihat ini dapat membukakan mata anak-anak tentang hakikat sesuatu dan mendorongnya menuju situasi luhur, menghiasinya dengan akhlak mulia. Nah, terus ada mendidik dengan pengawasan. Yang mendidik dengan pengawasan itu mendampingi anak dalam upaya membentuk akidah dan moral. Nah, setiap orang tua itu pasti mendampingi anaknya dan memberi arahan anaknya. Jika melakukan sesuatu ini. Jika memilih pendidikan, nah ini masuk ini, nah ini jurusan ini. Nah, terus orang tua sebagai pemeliharaan dalam pelindungan keluarga. Selain mendidik, orang tua juga berperan dan bertugas melindungi keluarga dan memelihara keselamatan keluarganya, baik dari segi moral maupun material. Dalam hal moral, antara lain orang tua berkewajiban memerintahkan anak-anaknya untuk taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, berbuat baik, dan lain-lainnya. Nah, dari beberapa penjelasan saya tersebut dapat kita simpulkan bahwa keluarga adalah lingkungan pertama dalam pendidikan, karena dalam keluarga inilah anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Dan keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga. Maka pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah keluarga. Nah, yang kedua itu ada hak-hak anak dalam Islam. Nah, hak anak dalam Islam itu ada 7. Nah, yang pertama itu ada hak untuk hidup dan tumbuh kembang. Nah, anak itu ada hak sejak dari dalam kandungan dan dari dia lahir.
Bahkan orang tua itu tidak boleh, kan ada kadang di sekitaran kita ini orang tua ingin membunuh anaknya sejak dalam kandungan. Nah, itu tidak boleh. Dan kedua orang tua itu harus memberikan hak hidup dan hak tumbuh kembang anak tersebut. Karena anak itu memiliki haknya dalam hidup dan dalam pertumbuhannya. Dan orang tua itu harus memenuhi pertumbuhan anaknya sejak dalam kandungan. Contohnya, sejak dalam kandungan itu orang tuanya bisa makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, dan sejak dia lahir itu bisa diberikan ASI dari umur 0 sampai umur 2 tahun. Nah, terus yang kedua itu ada hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka. Nah, di sini kedua orang tua itu harus menjaga dan melindungi anaknya dari siksaan api neraka. Misalnya orang tua itu harus memberikan arahan yang baik-baik dan arahan yang positif, melarang anaknya berbuat yang tidak baik. Nah, itu di situ kan ada haknya. Jadi orang tua itu harus mendidik anaknya dengan baik dan harus tahu perilaku anaknya, mengarahkan ke jalan yang lebih baik. Nah, terus ada hak mendapatkan nafkah dari dan kesejahteraan. Nah, hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan itu kedua orang tuanya pasti menafkahi anaknya. Nah, jadi bagi keluarga yang mampu itu adalah keharusan untuk menafkahi anaknya. Nah, kan bagi orang tua yang mampu itu adalah keharusan untuk mengikuti apa yang diinginkan anaknya. Misalnya membelikan mainan anaknya, membelikan apa kesukaan anaknya. Nah, walaupun bagi orang tua yang tidak mampu itu juga keharusan. Jadi jika misalkan anaknya ingin mainan yang mahal, nah jangan beli yang mahal, beli yang harganya yang murah-murah aja. Jadi anak itu memiliki mainan, anak itu memiliki hak nafkah dan kesejahteraan. Nah, keluarga orang tua itu harus mensejahterakan anaknya. Terus yang keempat itu ada hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, setiap anak itu pasti membutuhkan pendidikan. Misalnya mulai dari dia TK, SD, SMP, SMA, anak itu harus disekolahkan. Nah, bagi kedua orang tua itu harus menyekolahkan anaknya karena anak itu mendapatkan hak pendidikannya. Nah, dari hak pendidikan itu anak bisa sekolah dan bisa menambahkan pengetahuan dari dirinya, dari yang dia tidak tahu dan dia menjadi tahu. Nah, terus yang kelima itu ada hak mendapatkan keadilan dan peranan derajat. Nah, mendapat keadilan itu artinya kedua orang tua itu harus adil kepada anak-anaknya, tidak pilih kasih. Misalkan kadang kan dalam keluarga itu ada 2 anak, apa 3 anak. Nah, untuk anaknya dua-duanya itu orang tuanya itu harus adil. Dan misalkan membelikan mainan kepada satu anak ini. Jadi orang tua itu harus memberikan mainan 2, tidak boleh membelikan 1. Jika membelikan 1, pasti anak yang satu ini merasa orang tuanya pilih kasih. Nah, yang keenam itu ada hak mendapatkan cinta kasih. Nah, hak mendapatkan cinta kasih itu mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya boleh menampakkan, memperlihatkan kasih sayangnya kepada anaknya. Misalnya, anak itu ingin berpamitan ke sekolah. Nah, orang tuanya bisa mencium anaknya, memeluk anaknya. Dari situ anaknya bisa tahu kalau orang tuanya itu mencintai dan mengasihi dia. Jadi anaknya itu tahu, oh bahwa orang tua saya mencintai saya. Nah, itu anak itu mendapatkan hak itu tuh harus. Kadang ada orang tuanya yang marah-marah kepada anak-anaknya, yang ngomel-ngomel. Nah, kadang kan anaknya berpikir orang tuanya tidak sayang, padahal setiap kedua orang itu pasti menyayangi anaknya. Nah, maka dari itu agar anaknya mengetahui orang tuanya menyayangi dia, nah dan perlihatkan dengan cara
yang saya jelaskan tadi. Terus yang terakhir itu ada hak untuk bermain. Nah, anak itu mempunyai hak untuk bermain. Misalnya, orang tua itu tidak boleh melarang anaknya untuk bermain. Misalkan anaknya, "Bu, ingin main ke situ." Nggak boleh, nggak boleh. Nah, itu tidak boleh dalam Islam, karena anak itu memiliki haknya untuk bermain, haknya untuk bebas bebas untuk bermain, untuk pergi-pergi gitu. Jadi ketika anaknya ingin main kepada temannya, orang tuanya harus membolehkan, tapi dalam kutip bermainnya dengan yang berpositif. Hak tersebut orang tuanya harus, hak-hak yang saya jelaskan tadi itu orang tuanya juga harus mengarahkan ke dalam hal yang positif. Jadi dalam hak tersebut anaknya bisa menjadi lebih baik dan haknya itu dapat terpenuhi ke arah yang positif. Terus soal yang ketiga yaitu cara mengenalkan rukun iman dan rukun Islam kepada anak. Sudah kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Jadi rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Nah, terus rukun Islam itu yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika mampu. Nah, kita dapat mengenalkan rukun Islam dan rukun iman kepada anak itu dengan cara mengajarkan doa sehari-hari, mengajarkan sholat 5 waktu, menceritakan kisah-kisah Nabi tokoh Islam, membaca Al-Quran, menghafalkan ayat-ayat pendek Al-Quran, mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan yang Islami, mengajarkan konsep Allah dan agama, mengajarkan untuk tidak mengeluh saat terima musibah, mengajarkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan. Nah, terus ada juga ajarkan anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ajarkan anak untuk melaksanakan sholat bersama. Misalkan yang laki-laki bisa sholat Jumat, sholat maghrib, semuanya kan bisa ajak, orang tua itu bisa mengajak anaknya untuk sholat. Nah, ajarkan anak untuk berdoa dalam setiap aktivitas sehari-hari. Setiap memulai aktivitas itu anak bisa berdoa dan menceritakan kisah-kisah Nabi dan tokoh-tokoh Islam. Ajarkan anak untuk menghafal ayat-ayat pendek Al-Quran. Ajarkan anak untuk berpuasa. Beri contoh yang baik. Libatkan anak dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Berikan reward dan apresiasi saat anak berhasil melaksanakan ibadah. Ciptakan suasana bergembira ketika anak-anak sholat di masjid. Nah, kita dapat memberikan cara kepada anak-anak tersebut yang sudah saya jelaskan untuk mengetahui rukun iman dan rukun Islam tersebut. Nah, yang terakhir itu ada mengenalkan ciptaan Allah kepada anak-anak. Kita bisa mengenalkan ciptaan Allah kepada anak-anak itu mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa menceritakan kita ini lahir dari mana, terbuat dari apa. Kita bisa menjelaskan asal usulnya. Terus kita juga bisa memberitahu tentang lingkungan di sekitar kita. Kita kenali dulu lingkungan kita. Oh, ini ada tumbuhan apa, ini ada pohon apa, ini ada apa. Nah, dari situ kan tumbuh-tumbuhan yang hidup itu Allah yang menciptakan. Itu ciptaan Allah. Dan jadi anak-anak tuh bisa tahu, oh iya ini tumbuhan ini. Jadi anak-anak itu bisa mengetahui bahwa ciptaan Allah itu di dunia ini sangat banyak dan sangat indah. Terus kita bisa mengajarkan anak untuk mengenal kisah-kisah keagamaan, yaitu menceritakan kisah Nabi dan tokoh-tokoh Islam. Dan juga kita bisa mengajarkan ajarkan doa sehari-hari seperti doa sebelum tidur dan doa saat beraktivitas. Terus kita memberikan contoh teladan kepada anak. Jadi kita
dalam itu kita bisa menjelaskan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada juga kita bisa mengajarkan anak bersyukur. Mengajarkan anak bersyukur itu atas segala nikmat yang Allah berikan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.